Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19, Pak Raden Pardede. Pak Raden, kita lanjutkan. Para pelaku usaha saat ini menilai bahwa sebenarnya kebijakan PSBB, apapun namanya, PSBB ketat di awal atau PSBB transisi yang kemudian dijalankan di Jakarta misalnya, para pelaku usaha menilai ini kebijakannya kurang efektif untuk menekan penularan atau mata rantai COVID-19 karena pengusahanya sudah ditekan, tapi ternyata masyarakat semakin kesini semakin abai. Bagaimana Anda menjelaskan terkait hal itu? Yang kurang di mana? Penetrasinya di mana? Sosialisasinya yang mana yang kurang? Memang ini kita harus sadari bahwa masyarakat kita belum disiplin, ya. Kita tahu keberhasilan dari pengelolaan pandemi ini, COVID-19 ini, sangat tergantung kepada koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, termasuk pebisnis. Jadi apa yang berbeda dari PSBB yang saat ini, Pak Raden? PSBB yang saat ini perbedaannya utama adalah di samping kita mengetatkan, seperti yang tadi sudah disebutkan mengenai bagaimana work from home itu menjadi 75% dari sebelumnya 50% untuk Jakarta. Kemudian juga jam kerja akan lebih dikurangi, artinya jam di mal dan restoran dari jam 9 menjadi jam 7. Kemudian juga makan di restoran dari 50% kapasitas menjadi 25%, jadi dikurangi lebih banyak. Yang paling penting perilaku masyarakatnya? Nah, yang paling penting di sini, perbedaan utama adalah kita akan meningkatkan pelaksanaan operasi justisi. Jadi memang kita akan himbau terus, tapi kalau memang tidak bisa dihimbau lagi, ya kita akan menekankan artinya bila mereka melanggar aturan-aturan karantina ya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kita, peraturan kita, mereka bisa dilakukan tindakan pidana. Ya, tentu akan dimulai dengan secara persuasif dulu, tapi nanti akan dilakukan dengan tindakan pidana. Yang berikutnya ada koordinasi yang sangat aktif ini harian antara pemerintah pusat dan juga dengan gubernur dan juga bupati dan juga dengan kepolisian dan bahkan Satpol dan juga mungkin TNI. Di situ perbedaannya yang utama. Landasan hukumnya apa, Pak? Sekarang kan kalau kita mengenakan sanksi itu yang kita tahu di DKI Jakarta karena sudah ada perda gubernur, kemudian juga Jawa Timur karena memang angkanya naik terus. Jadi nanti landasan hukumnya apa untuk pengenaan sanksi itu? Akan ada dua, satu adalah ada dari undang-undang karantina, yang kedua akan ada perda maupun pergub nantinya. Jadi akan ada kombinasi daripada itu. Kalau undang-undang kalau undang-undang karantina, Pak Raden, ini luar biasa, sanksinya bisa sampai 100 juta. Yang utama di sini bukan hanya undang-undangnya. Undang-undangnya kita bisa punya, tetapi yang utama di sini adalah operasi implementasi justisinya. Itu sebabnya di dalam pertemuan kemarin kita melibatkan Kapolri dan juga bahkan Panglima ikut di sini. Jadi memang kita harus sadari, Mbak, bahwa memang kita ini semua, masyarakat kita ini semua belum disiplin. Itu yang penting yang juga kita sadari. Kita semua bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Jadi memang kalau memang tidak disiplin sekali, mungkin harus dilakukan cara-cara yang persuasif. Ya, itu bedanya yang saya katakan tadi dengan masyarakat di tempat lain yang mungkin lebih disiplin dibanding kita. Kita sedikit ini harus ada mungkin pengertian yang lebih baik lagi, dikasih pengertian yang lebih baik, termasuk tadi operasi-operasi justisi. Mungkin harus juga rajin sampai di tingkat RT, RW untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi, dan bahkan kami katakan tadi kalau mereka tetap bandel, yang harus dilakukan sesuatu di situ, tindakan. Atau satgas-satgas yang sifatnya internal begitu ya. Pak Raden, apakah pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak dari pengetatan PSBB ini dengan adanya gelombang PHK yang baru? Memang ini adalah merupakan sesuatu pekerjaan rumah yang paling besar, dan ini dialami oleh seluruh negara di dunia ini. Jadi bukan hanya Indonesia, seluruh mengalami ini. Oleh karena itu yang kami katakan tadi, belanja daripada pemerintah di samping perlindungan sosial, sebagian akan dialahkan pada tenaga kerja nantinya. Nah, itu yang tadi kami katakan, bahwa akibat daripada pandemi yang datang gelombang kedua, gelombang ketiga, dan ini tren ini terjadi seluruh dunia,
pasti akan ada tambahan pengeluaran pemerintah. Tetapi kita akan harapkan kita realokasi dulu biaya belanja pemerintah ini dari tempat-tempat yang memang sebelumnya menjadi tidak bisa dilakukan karena COVID-19 ini, kita realokasikan sini. Kalau masih kurang, mungkin akan ditambah lagi belanja tambahan yang mungkin kan ada tambahan defisit. Artinya disiapkan pemerintah saat ini untuk 110 triliun kalau saya tidak salah, itu masih akan kemungkinan besar ditambah. Betul. Baik, Ya, karena kalau kita bicara pengeluaran untuk bantuan sosial saja tahun kemarin itu ada 223 triliun, hampir nilainya segitu. Tapi untuk bansos ini tetap masih bansos yang uang cash dan juga untuk atau BLT, kemudian juga yang non pangan dan tidak pangan, hanya bansos itu. Bisa saja dikembangkan kembali. Ini sangat dinamis, Mbak, sangat dinamis. Yang jelas di sini Kementerian Keuangan tentu akan merespon ini sesuai dengan perkembangan dinamis. Kalau memang diperlukan bantuan yang cukup signifikan tambahan akibat dari pandemi ini, kalau dia akhirnya kita harus lakukan PSBB dalam jangka yang waktu lama, maka kemungkinan besar ini akan ditambah. Sama seperti yang sebelumnya vaksinasi yang akhirnya diputuskan oleh Presiden bahwa itu akan diberikan gratis, ya kita harus tambah. Ini kan semua kalau menurut saya, kalau ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat luas, kenapa tidak? Baik, artinya selain PKH, bantuan sosial pangan dan non-pangan nanti masih akan kemungkinan untuk ditambah lagi. Singkat saja, Pak Raden, saat ini kan yang dipilih Jawa dan Bali, meskipun berlaku mikro begitu ya, kita tahu di situ memang ekonominya paling besar, kemudian juga populasi masyarakat terbesar, tapi pertimbangan berikutnya apakah juga akan kemudian menyasar ke provinsi yang lain, misalnya yang memenuhi 4 unsur parameter itu untuk dilakukan PSBB, Sulawesi misalnya. Kemungkinan akan tambah provinsi yang dilakukan PSBB? Kita akan evaluasi dalam setiap hari itu, Mbak. Jadi kemungkinan kita melakukan penambahan itu bisa terjadi. Baik. Pak Raden Pardede, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Pak.